Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi materi tentang filosofi kerja yang akan dibawakan oleh Kak Jen. Kepada Kak Jen dipersilakan. Oke, sebelumnya kita buka doa. Eh, Nanti saya minta tolong panitia untuk share ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mau belajar bagian dari materi filosofi kerja. Eh, Berikan kepada kami semua pengertian, pemahaman, eh, terlebih lagi kepada hamba-Mu yang berbicara, bisa berbicara dengan bahasa yang bisa mudah dipahami. Kami tahu hambatan kami dalam pertemuan online ini, kami sulit melihat mimik satu sama lain, saya pun sulit memahami sejauh mana apa yang saya sampaikan ini betul-betul mengena, masuk ke dalam pikiran kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ini. Tetapi biarlah kemurahan Tuhan yang menyertai kami, sehingga itu menjadi mudah. Jaringan yang sedang kami gunakan, Tuhan berikan kestabilan kepada kami. Tuhan juga jauhkan dari gangguan-gangguan lainnya, dan kami boleh mengikuti materi ini dengan baik. Berharap materi ini boleh menopang, menguatkan, dan mendorong dan memotivasi teman-teman yang dalam masa pralumni bisa terus memikirkan bagian dan tahap dalam proses mereka menjalani panggilan hidupnya ke depan nantinya. Betul-betul bisa menjadi garam dan terang, bisa mewarnai dunia di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, bersyukur untuk persekutuan, bahkan kami boleh bertemu, bahkan bukan cuma dari FSM Undip, tapi juga ada beberapa teman dari Palu. Kiranya ikatan persaudaraan sebagai saudara dalam Kristus yang ada di antara kami bisa tumbuh, bisa bahkan berjauhan kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Dalam nama Kristus Yesus kami percayakan waktu-waktu di depan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Ya, suara saya cukup jelas? Jelas, Kak? Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Kadangkala memang mengalami kesulitan ya. Kita berbicara tentang filosofi kerja, philosophy of work gitu ya. Jadi sebenarnya saya sempat terpikir, teman-teman ngarapin apa. eh, yang jelas saya pahami bahwa dalam masa pralumni ini kita betul-betul banyak bergumul. Saya nanti wujud kerjanya mau jadi kayak apa. Bahkan masa ketika kita lulus awal pun kita masih punya banyak sekali pergumulan menyangkut ini. Bahkan mungkin ketika sudah ada di dalam kerja pun, ini masih menjadi bagian yang terus mewarnai kepala kita gitu ya. Hati pun masih bergumul. Tapi nggak apa-apa, justru dari awal teman-teman perlu eh, mengetahui kenapa perlu ada di dunia kerja, bagaimana itu, justru dari sekarang gitu. Karena dari sekarang tahu pun ada banyak hal yang masih tanda tanya nanti ke depannya. Thank you. Next slide. Ya, ketika kita berbicara tentang kerja, ya, ketika kita berbicara tentang kerja, sebenarnya satu hal yang jelas itu adalah didasari dari ini, ya, dimana kita diminta untuk menguasai, ya, menguasai ciptaan, gitu ya. Nah, menguasai ciptaan itu berarti kita melakukan sesuatu untuk mengelola mereka, ya, sampai pekerjaan paling pertama yang kupikir cukup menantang buat Adam itu adalah memberi nama satu-satu semua jenis hewan ya. Nanti jadi muncul ikan gitu ya, ikan dengan segala model gitu ya, ikan bandeng, ya, ikan tongkol, keluar semua. Itu baru ikan, belum burung.
macam-macam burung, kemudian hewan-hewan, ada kuda, ada zebra gitu ya. Eh, saya pikir luar biasa loh kerja keras otaknya Adam waktu itu untuk menamai mereka begitu. Ya karena kita aja kadang-kala nyari topik persekutuan hanya untuk satu topik, kita mikirnya udah kayak apa gitu ya. Nah ini kan, ini misal nih muncul kok kayak kuda tapi kok belang-belang, oh ya zebra gitu ya. Muncul lagi, ini mirip ya dengan keledai tapi kok agak lain lagi, ini jadi kambing dengan domba ya. So jadi semuanya memang perjuangan loh, kalau saya ingat-ingat iya ya, itu perjuangan loh. Orang tua kita aja mau kasih nama sama kita aja pusing-pusing cari apa bagus dikasih nama. Nah jadi kerja karena kita perlu mengelola alam, kita mengelola semesta, maka kita bekerja. Tetapi sebenarnya Tuhan nggak cuma asal suruh kita kerja, karena Tuhan pun bekerja gitu ya. Jadi dia memberi contoh, dia bekerja, dia mengerjakan penciptaan itu. Makanya dia bilang dikhususkan hari Sabat karena 6 hari dia bekerja. Nah dia bekerja, jadi dalam hal ini berarti bahwa kerja itu sebuah keniscayaan. Nah, teman-teman sedang belajar di bangku kuliah, sebenarnya itu kerja, hanya saja begini bedanya ya. Kita bekerja dalam kapasitas belajar. Kita kerjanya masih bayar. Bedanya dengan waktu masuk kerja di kantoran atau kerja di dunia kerja ya, kerjanya dibayar. Sejujurnya teman-teman itu kerja, tapi kerjanya masih dibayar ya. Kerjanya masih bayar. Ketika kerja beneran ya kerjanya kalian yang dibayar. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya, karena memang esensinya begini. Kamu begitu bernapas lahir, sebenarnya kamu sudah melekat dengan satu hakikat bahwa kerja. Jadi bekerja itu sesuatu yang kita akan pasti lakukan dalam wujud apapun itu, karena kita sudah diciptakan. Nah, saya pikir di zaman dahulu kala, zaman purba, zaman manusia pertama-tama, maka bekerja itu adalah menghasilkan sesuatu karya. Cari kayu di hutan, cari buruan untuk dimakan. Ya. Ketika dunia makin berkembang, maka kompleksitasnya bertambah. Akhirnya kalian membutuhkan sekolah. Kalian membutuhkan kuliah. Jadi mungkin zaman kakek nenek kalian itu sekolah sampai di tahap SMA udah hebat. Tapi ternyata makin kesini-sini S1 aja nggak cukup gitu. Nah itulah perkembangan zaman. Tetapi pada prinsipnya memang kita melekat dengan yang namanya kerja. Kita melekat dengan yang namanya kerja. Karena Allah sendiri memulai dunia ini dengan kerja. Gitu ya. Oke, next slide. Slide selanjutnya ya. Oke, nah akhirnya tapi baiklah, ketika kita berbicara tentang kerja dalam sekup yang kita pahami sekarang, yaitu setelah kalian lulus, kalian akan melakukan sesuatu. Ada berbagai macam alasan akhirnya kita untuk bekerja. Ya. Ada yang alasannya karena tuntutan hidup. Ya. Tuntutan hidup. Ada alasannya karena memaknai hidup. Ada alasannya karena memberi hidup. Nah, dari alasan-alasan ini, ya, akan kelihatan perwujudan dan arahnya. Oke, kita masuk di yang poin pertama. Pekerjaan. Next slide-nya. Oke. Nah, pekerjaan karena tuntutan hidup. Ya. Sudah lulus, sudah harus mandiri, ya.
jelas sudah di mana lolos disitulah saya, kadang-kala seperti itu ya. Ya, jadi the power of kepepet makes us keblasu ya. Ya, saya kasih ini kalau yang nggak ngerti ya. Jadi karena kepepet makanya nyasar gitu. Kalau di Palu itu, teman-teman yang Palu tahu, ada satu nama lorong namanya lorong kesadaran. Nah, di lorong itu kalau kita masuk setengah sadar, kita bisa nembus di dapur orang. Keblasuk, nyasar. Jadi jadi ya kadangkala jujur aja di masa awal-awal kita lulus, kita orang-orang yang keblasuk ya. Jangan kaget, mungkin kalian ketemu kakak-kakak kalian awal-awal lulus, pokoknya di mana lolos di situ aja. Pas masuk nyadar lah, kok nggak cocok, ya. Akhirnya ya udah nyasar rapopo, sing penting nyadar. Apalagi pandemi begini ya, kepepetan soal biaya hidup dan lain-lain itu memang uh, sesuatu yang betul-betul dilema buat kita. Kadang-kala kita sadar kayak bukan di sini saya, tapi kok ya jadi ya itu tadi ya, pekerjaan itu karena tuntutan hidup. Saya tidak sedang menyalahkan ketika kita ada di titik ini, karena saya juga pernah ada di titik ini ya. Jadi maksud saya supaya nyadar itu akhirnya kita memahami bahwa apa yang kita masuki sekarang ini sebenarnya bukan sepenuhnya tempat yang perlu yang bisa kita bertahan lama di situ. Jangan sampai akhirnya tersentak tidak menemukan apa-apa di saat kita mengira kita sudah mencapai segalanya. Ya. Ada banyak yang ketemu titik ini gitu. Lama nyasar di tempat yang tidak semestinya, terjebak dengan apa yang sudah ada, dan akhirnya nyaman dengan posisi atau apapun itu. Nggak salah sih, tapi akhirnya akan tiba saatnya ketika tersadar dan tersentak, ketika justru mengira, jadi waktu kesentak mikir kayaknya udah lumayan gaji saya sudah baik di sini, pas mikir loh, kok kayaknya saya nggak dapat apa-apa di sini ya. Ini sering terjadi menjadi muara ketika kita digerakkan oleh tuntutan hidup. Sekali lagi saya bilang saya nggak nyalahin, tetapi memang kadangkala beginilah jadinya biasanya arahnya. Ya. Jadi kita terus perlu berjuang pada tahap yang betul-betul tepat gitu ya. Oke, next slide. Ya, pekerjaan karena memaknai hidup. Kita bekerja digerakkan oleh passion. Ya, passion. Passion ini ya memiliki power yang kuat. Itu suatu kegairahan yang positif ya. Ya, passion apa itu? Sesuatu yang menggairahkan untuk kita menemukan sesuatu bermakna gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan passion akan berhubungan dengan passion itu berhubungan dengan kesungguhan dan keseriusan, karena dorongan untuk melakukan sesuatu yang betul-betul bernilai menurut pandangan kita, dan kita sangat berhasrat gitu ya untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita lihat ini contoh-contoh ini sering kita jumpai di orang-orang yang sering ditayangkan oleh Kick Andy ya, Andi Noya. Ada yang menembus lahan kering, dia kerjakan itu dengan tekun dan akhirnya lahan itu berguna gitu ya. Nah, ini orang-orang yang digerakkan oleh passion. Ya, next slide-nya.
Kalau KBBI ya bilangnya passion adalah kegemaran, gairah, keinginan yang besar, semangat, emosi, ya, bisa juga semacam malah kemarahan dan kegemasan ya. Jadi kemarahan maksudnya kemarahan untuk hal yang nggak benar, kemudian dia pingin perbaiki. Nah, tetapi kalau di Wikipedia saya memang lebih senang melihatnya ya. Ya, perasaan antusiasme yang sangat kuat pada seseorang, jadi dalam diri seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Passion kepada anak-anak, terus kita akhirnya bergerak untuk melakukan sesuatu buat anak-anak, atau passion untuk membangun satu komunitas tertentu yang berguna, kemudian itu kita bergerak untuk melakukan itu, ya. Atau passion dengan dunia IT, kemudian menciptakan sesuatu yang begitu bermanfaat, gitu. It's okay, semuanya memang dalam skup passion gitu ya. Nah, oke, okay, baik, kita next di slide berikutnya. Ya, jadi ada beberapa yang memberikan pengertian tentang passion ini kira-kira seperti di bawah ini ya. Ya, emosi, perasaan atau emosi yang terdapat dalam diri seseorang sehingga menimbulkan rasa antusiasme untuk melakukan sesuatu, perpaduan antara rasa kenikmatan, perasaan dan makna ya. Jadi apa? Peranan dan makna. Jadi maksudnya itu yang katakan tadi ya, kita ingin memaknai hidup gitu. Jadi kita bekerja, kita lakukan sesuatu itu karena kita ingin memaknai hidup. Nah, orang-orang yang digerakkan oleh passion ini memang orang-orang yang kalau kita dengar-dengar testimoninya, orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bahkan ada yang rela mengabaikan gelar akademisnya untuk mengerjakan pekerjaan yang kita nggak kira loh gitu. Dokter kok ngerjain yang kayak gitu. Itu hebat gitu. Itu luar biasa. Orang yang membuang gengsi untuk mengerjakan hal-hal yang tidak akan disentuh oleh orang lain. Ya. Jadi mereka berusaha memaknai hidup. Ini hebat. Ini luar biasa. Ya. Ada banyak juga orang-orang yang bahkan tidak belajar Alkitab ya, tidak ini punya passion yang kuat seperti ini. Ada banyak ya. Saya bertemu dengan beberapa orang dari latar belakang non Kristen gitu ya. Saya bergerak di bidang kemasyarakatan kan ya. Jadi saya ada bertemu dengan orang-orang yang non Kristen dan aku menemukan mereka orang-orang yang luar biasa mencintai mereka yang terbelakang. Mereka memikirkan orang-orang terbelakang itu sedemikian rupa dan mereka hebat. Mereka luar biasa. Saya biasa juga bekerja sama dengan mereka dan ya yang paling sering waktu menangani daerah pengungsian gitu ya. Di situ saya menemukan ada orang-orang yang udah punya pengalaman di Aceh di mana kemudian sama-sama kami mengerjakan untuk menolong pengungsi dan saya lihat mereka luar biasa hebat, hatinya ada di situ. Ada yang punya talent menjadi sutradara, kemudian ada film-film dokumenter yang dia punya dia putar, ada yang punya talent untuk anak-anak dan menangani untuk menghibur anak-anak, banyak hal gitu ya. Mereka hebat-hebat gitu. Oke, next slide yang terakhir di poin yang ini. Slide berikutnya masih ada satu di bawah. Iya. Nah, ini. Passion menggerakkan orang-orang, bahkan akhirnya mereka sanggup mengerjakan hal-hal yang mustahil dan mewujudkannya. Ada banyak hal mulia yang dikerjakan dari passion seseorang gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Tapi satu permasalahannya, ya.
setelah kalau kita perhatikan definisinya, itu adalah sesuatu yang digerakkan oleh sesuatu yang dalam diri seseorang. Passion. Nah, level berikut itu adalah level-level dari anak-anak terang. Level-level dari garam dan terang itu ada di poin ketiga. Kita lanjut. Next slide-nya. Ya. Pekerjaan karena memberi hidup. The power of vision. Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi hidup untuk kita. Dan kita bekerja di dunia ini adalah sebuah respon karena kita sudah terima keselamatan, ya. Efesus 2 ayat 10 versi TSI bagus sekali. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari belum sejelas ini, tapi ini lebih jelas lagi, ya. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru, ya. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan. Kerja bagi kita itu adalah mengerjakan pekerjaan baik yang Allah sediakan. Yang terberat dari bagian ini adalah memahami apa yang Allah sediakan itu. Jadi maksudnya kita kan nggak langsung, kalau orang Jawa bilang gujuk-gujuk tahu, ya, tiba tahu, oh Tuhan sedia saya jadi begini gitu. Oh Tuhan ternyata inginkan, oke. Oh ternyata saya jadi laboran ya. Oh ternyata saya jadi dosen ya. Oh ternyata saya tidak seketika langsung waktu kamu habis wisuda terus Tuhan langsung bentangkan, dah pinjam nama ya, Loli kamu akan jadi ilmuwan, gitu ya. Enggak, pasti rata-rata udah melewati lika-liku, bingung, nggak tahu apa mestinya gitu ya. Belum lagi ya itu tadi, makanya saya bilang saya nggak nyalahin desakan kebutuhan, desakan ekonomi. Ini pandemi loh. Saya yakin kalian pasti berpikir sebisanya cepat selesai, sebisanya menghasilkan uang, karena pasti kalian juga mungkin sudah sesak dengan desakan ekonomi yang kita alami gitu. Saya yakin, ya, tidak ada yang tidak akan berpikir seperti itu di zaman ini. Apalagi kalian yang sudah mengalami pembinaan, tidak mungkin kalian melewati hidup dengan tidak bertanggung jawab. Nah, saya percaya kalian sudah berusaha bertanggung jawab mungkin. Tapi sekali lagi jangan pernah putus asa untuk menggumulkan bentangan rencana Allah yang ada di depan kita. Dia sudah sedia kok pekerjaan baik apa, fungsi sebagai garam dan terang yang bagaimana yang akan kamu kerjakan, yang akan kamu perankan. Itu dia sudah sedia kok. Cuma dia membutuhkan kita berproses. Kita berproses untuk bisa mengerjakannya. Ketemukanlah the power of vision itu. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita, ya, kita bisa memberikan hidup kita, mengabdikan diri kita kepada pekerjaan baik yang Allah sediakan. Ini kalau di TB kan beda ya.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Ada kata-kata itu kan kalau di TB ya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Memberi hidup, mendedikasikan hidup kita untuk pekerjaan baik Allah. Ya, jadi itu kerja yang semestinya kalau jadi garam dan terang. Ya. Mendedikasikan hidup kita untuk pekerjaan baik Allah. Baik, kita ke next slide-nya. Saya sedikit meminjam, saya sedikit meminjam. Ini saya dapat dari UMC webinar meta narasi Alkitab ya. 7 babak kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Mulai dari kisah penciptaan ya, pemberontakan, kemudian ya umat Tuhan, tentang Israel ya, bagaimana penyertaan, kemudian Kristus ya, Injil, kemudian umat Tuhan sesudah Kristus, kemudian ya di masa penghakiman terakhir, kemudian penciptaan baru. Dalam 7 tahap ini, 7 babak sepanjang kisah Alkitab ini ya, momentum kita ada di sesudah Kristus ya. Teman-teman yang ada di ruang Zoom ini pasti sudah di momentum sesudah Kristus. Sudah ditebus. Nah, dari meta narasi ini maka kita ke next slide-nya. Ya. Saya langsung ke poin kedua. Ini saya memang betul-betul minjem makalah orang ya. Pak Christopher Wright ya. Jadi kita itu di apa ya? Meletakkan kita di dalam kisahnya Tuhan. History is history. History is his story. Sejarah itu sebenarnya ceritanya Tuhan ya. Dan bagaimana kita ada di dalam kisahnya Tuhan ya. Kita terlibat dalam babak kelima, masih ada kelihatan ya di situ ya. Kita ada di babak kelima, kita ditebus ya. Kita paham bagaimana kita di babak 1 sampai 4. Kita yang memberontak, kita yang belum kenal Tuhan, dan akhirnya kita terima Yesus, kita ada di dalam Yesus ya. Dan kita ada dalam penantian ya, untuk babak ke-6 dan 7. Nah, hidupmu itu kan sambil dalam penantian babak 6, 7. Yang saat ini teman-teman kan udah terima Yesus ya. Oke, berproses dalam rangka menyambut babak 6, 7 itu. Jadi ketika kita melihat bagian ini, kata-katanya sangat ini ya, saya sangat ini ya. Kita tidak hanya mengaplikasikan Alkitab ke dalam hidup saya, oke? Ya. Melainkan bagaimana mengaplikasikan hidup saya ke dalam Alkitab sebagai pelaku dalam kisah agung ini. Saya ambil contoh sederhana. Kita belajar Paulus. Bukan hanya mau mengaplikasikan, tapi coba, bisakah saya jadi Paulus yang berperan dengan peran Paulus? Bisakah saya menjadi Petrus yang berperan dengan peran Petrus? Bisakah saya menjadi Timotius yang berperan dengan peran Timotius? Mengaplikasikan hidup saya ke dalam Alkitab. Applied. Untuk bagian ini saya kebayang dengan gaming online ya. Gaming online itu kan ada tokoh-tokohnya yang akhirnya kita masuk ke tokoh itu gitu. Ya.
itu. Kamu jadi bagian kisah itu yang ada di zaman ini. Paulus seorang tent maker, Petrus seorang nelayan. Apa yang menjadi bagian profesi mereka banyak berperan ketika mereka mengerjakan pelayanan. Bahkan Paulus masih mengerjakan pekerjaannya di tengah pelayanannya. Makanya sekarang terkenal tuh orang yang masih berperan dengan pelayanan ini disebut tent maker ya. Itu terinspirasi Paulus. Saya yakin Paulus itu ada di sini. Petrus itu ada di sini. Timotius itu ada di sini. Lebih keren, ada SSI-nya. Oke, kebetulan ada teman dari Palu yang SF KIP ya. Oke, ada SPD-nya. Lebih keren kan? Paulus nggak ada loh. Ya, next-nya. Oke, iya. Ya. Ini dia. Meta narasi menantang kita untuk menghidupi kisah kita. Ya. Teman-teman, bekerja itu sebenarnya sarana untuk kita melakukan sesuatu yang menjadikan itu garam dan cahaya gitu ya. Sarana di mana kamu menghambat pembusukan dunia dan menerangi kegelapan dunia. Entah bagaimana proses eksekusinya, masing-masing orang akan melewati proses yang unik. Nggak semua kayak Bu Wiwin, nggak semua kayak seorang Jane, nggak semua mungkin kayak ya kalian kenal Kak Yudit ya. Atau siapapun kakak-kakak yang kalian kenal dalam pelayanan ini. Bapak-bapak pendeta, enggak ada yang seorang ilmuwan, ada yang seorang pengusaha, macam-macam ya. Jadi mengetahui kehendak Tuhan, jadi dikatakan kami meminta supaya kamu, kita coba lihat Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Kalau di sini sudah dicoret-coret ya. Kita bisa lihat. Bisa lihat dari Alkitabnya. Apakah ada yang mau supaya kita sama-sama? Saya tadi lupa meminta panitia untuk ini. Saya sekarang lagi suka Alkitab audio. Kadang-kala agak lebih ini ya penghayatannya. Tapi nggak apa-apa, saya yang salah, saya yang lupa. Ya. Kalau di sini kita baca dari awal saja ya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Mengerti? Oke.
mengerti bagaimana kehendak Tuhan, menerima dengan segala hikmat, mengerti, kemudian akhirnya itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari hidup, menghidupi standar Tuhan, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Dan yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seandainya nggak ada ayat 11 ini, itu terlalu berat. Tetapi karena ada ayat 11 ini, ada Allah yang memberikan kekuatan untuk tugas yang memang tidak gampang ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari metanarasi ini jelas ya gambarannya bahwa kita akan mengerjakan sebentar. Sorry, iklan. Ya. Ya, jadi dari metanarasi ini jelas ya. Kita diminta, ini bahasa kerennya, kita diminta berbagian. Ya. Kita diminta berbagian. Dalam berbagian itu dari mengerti kita berbagian, mengerjakan itu nggak mudah, kita dapat kekuatan. Nah, kali itu saya kasih pengertian sederhananya, yang simpelnya. Nah, oke, next slide. Semoga tidak tidak missing di sini. Oke. Nah, ini berbicara tentang ini ya. Ketika kita berbicara tentang misi, ya, the marks of mission ya, dimana membangun gereja atau membangun persekutuan itu terjadi lewat pengajaran dan penginjilan yang kita kerjakan. Kita melayani masyarakat dengan keadilan dan belas kasihan, dan kita memelihara ciptaan. Karena dari awal Tuhan kan sudah kasih tugas menguasai bumi, mengatur segala sesuatunya. Jadi dari bagian ini jelas saat ini teman-teman di persekutuan dan mungkin seterusnya akan terus dibangun dalam pengajaran, akan terus menginjili. Tetapi itu aja nggak cukup. Kita butuh mengerjakannya secara utuh. Kita perlu melayani masyarakat kita, sekeliling kita, karena ada banyak keadilan yang perlu ditegakkan, ada banyak belas kasihan yang perlu dilanjutkan kepada orang-orang yang patut menerimanya. Pengampunan, kemurahan hati, itu semua perlu disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan kita perlu memelihara ciptaan. Adanya virus, adanya bencana alam, semuanya akibat dari kecerobohan manusia mengelola alam. Anak-anak Tuhan punya andil untuk mengembalikan, memulihkan ulah kecerobohan manusia ini agar alam kembali harmoni. Oke. Next. Nah, ketika kita bekerja, ini yang saya singgung tentang kemampuan yang Allah berikan tadi. Dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 itu kan berbicara tentang orang yang dianugerahkan khusus roh Allah ada kepada orang yang khusus menyiapkan perlengkapan di bait Allah. Coba bisa dilihat ya.
di Keluaran 31. Keluaran 31. Ya. Telah kutunjuk Bezalel bin Lin bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Kepenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dengan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Nah, ayat 6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kejadian yang sama terjadi dengan dengan Yusuf, ya. Kisah di bawah itu tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan membuat akhirnya pekerjaannya berhasil. Jadi begini, ada Tuhan yang menyediakan buat kita kapasitas keberhasilan, asalkan memang pekerjaan baik Allah itu terdefinisi jelas ke kita. Yang penting bekerja, lakukan sesuatu, dan Tuhan akan berikan kapasitas. Saya sendiri ngalamin ya. Saya ini dikata banting setir. Bantingnya nggak kira-kira. Kalah U-turn. Ya. Kalau U-turn kan kalian banting gitu ya. Ya, banting muter-muter berapa kali. Lulusan teknik, sekarang bergerak di kemasyarakatan. Sebentar. Sudah mulai gelap di sini. Di sana masih terang pasti ya. Nah, jadi ketika kita dipercayakan pekerjaan baik, dia nggak ngelepasin melompong. Dia siapin toolsnya, dia siapin kapasitasnya. Allah kita adil dan penuh kasih. Yang kita butuhkan adalah menjalani visi. Kalau toh saat ini kita kerja by the power of kepepet, it's okay. Asal nyadar dan terus bergumul mencari, temukan di mana Tuhan sedang siapkan sesuatu buat kamu. Ketika kamu menemukan di mana Tuhan menyiapkan buat kamu, disitulah cahaya dan garammu tidak akan berhenti, tidak akan redup. Next di bawah, slide terakhir saya. Ya, sudah ada Solidio Glorianya kan? Nah, oke. Pekerjaan adalah tempat kita berperan menghadirkan shalom Allah di dunia. Jadi ketika kamu kerja, kamu melakukan sesuatu untuk menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah di dunia. Apapun peran yang sedang dikerjakan, ya. Memadukan iman, ilmu, bakat, dan kapasitas, ibarat harmoni, di mana iman sebagai nada utamanya, ilmu, bakat, dan kapasitas sebagai nada pengisi. Kesemuanya itu, jika makin ditekuni, makin berkembang, makin menguat. Bertekun dalam iman, kamu makin berkembang, makin kuat imanmu. Kamu bertekun dengan segala bakat, kapasitasmu, maka kamu pun akan makin berbakat dan makin berkapasitas.
terus kerjakan, dan percayalah Tuhan punya cara untuk bisa menyelesaikan gitu ya. Oke. Eh, akan ada tanya jawab ya. Iya Kak, akan ada tanya jawab setelah ini. Oke, akan ada tanya jawab. Apakah setelah tanya jawab baru berdoa atau akan berdoa dulu? Ya Kak, nanti sekalian doa tutup di akhir setelah tanya jawab dan pujian. Oh ya, oke. Ya, silahkan mungkin nggak apa-apa. Saya siapin waktu kalau ada yang mau nanya. Oke, ya. Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau memberi feedback atau masih bingung atau uh, mau memberi masukan, boleh teman-teman raise hand atau mengetikkannya di meeting chat. Nanti saya akan bantu bacakan. Ya, teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya, yang masih kebingungan. Apakah ada yang sulit dari bagian yang saya bagi? Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau memberi respon juga boleh. Bisa dipahami ya pemaparan saya ya? Takutnya enggak. Gimana teman-teman? Mungkin bisa kasih respon hard kalau memang paham. Kalau nggak paham kasih emoticon yang lain lah. Ya, Oke. mungkin teman-teman boleh kasih respon pakai emoticon kalau sudah paham atau kalau masih bingung juga boleh bertanya. Betul. Gimana Oke. teman-teman? Tidak ada yang mau bertanya atau memberi respon mungkin apa yang didapat hari ini? Oh iya Bang, boleh silakan. Oke, iya. Sebenarnya mau kasih respon sih dari yang aku pelajari hari ini. Eh, aku jadi terpikir begini, Kak, bahwa bekerja sebenarnya perkara tidak soal cari duit saja berarti begitu ya. Tapi ada hal yang lebih esensial. Kalau tadi lihat closing statement-nya Kak Jen, menarik bahwa bekerja berarti menghadirkan kebaikan bagi sesama begitu. Eh, harus diakui begitu ya, stigma stigma mahasiswa begitu lulus fresh graduate gitu kan, mau nawar gaji yang tinggi-tinggi begitu kan. Mau mau dapat tunjangan yang ya apalagi dari mahasiswa kos-kosan gitu kayaknya pengen pegang uang banyak gitu kan. Nah, bagian ini menyadarkan bahwa ternyata bekerja tidak soal banyak atau sedikitnya gaji, tapi malah banyak atau sedikitnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah pekerjaan itu. Memang mungkin uh, tadi ada fase di mana kita mungkin bekerja karena ada power of kepepet begitu, tapi dalam pergumulan harus sebagai seorang murid Kristus ya harus mendapati visi Allah itu apa dalam hidup dan kemudian menghidupi itu lewat pekerjaan begitu. Mungkin itu Kak dari responnya. Thank you Kak Jen. Ya, thank you. Bagus Oke, banget.
Oke, terima kasih Bang Mudah-mudahan Obed. memberikan definisi yang lebih definitif. Thanks. Oke, terima kasih Bang Obed, terima kasih Kak Jen. Ya, ini ada lagi di komen di chat, di meeting chat dari Loli. Mungkin sedikit kasih respon ya Kak. Aku mendapatkan bahwa ternyata 3 hal tadi itu harus ada ya saat kita bekerja, tidak hanya sebagai tuntutan hidup. Ya, itu tadi dari Lolita Kak. Ya, 3 hal yang saya paparkan itu kan memang seperti level sebenarnya. Level awal kita kepepet, kita butuh duit. Level berikut ada passion. Tetapi level yang di atasnya lagi itu adalah the power of vision ya. Passion itu kan lebih cenderung dari diri kita sendiri. Tetapi kalau vision mengerjakan pekerjaan apa euforianya kamu atau hasratnya kamu aja gitu. Tuhan bisa menggunakan keinginan hatimu untuk membukakan apa yang dia inginkan. Kamu tersentuh seperti Nehemia ya, hati yang tergerak melihat tembok, kemudian dia bergerak karena memang Tuhan. Tetapi di situ ada konfirmasi bahwa itu menjadi bagian karena kan gini ya, hati-hati dengan keinginan hati karena belum tentu keinginan hati kita itu sepakat dengan Allah kan. Tetapi memang bisa juga keinginan hatimu itu adalah gambaran dari kerinduan yang Tuhan letakkan. Nah, ini kan memang disinilah pertentangan pergumulannya kita. Jadi makanya saya sempat kalau nggak salah ada yang ngomong ke saya, wah luar biasa passion kamu ya ke masyarakat. Saya bilang oke, dalam bahasa general saya punya passion, tapi dalam bahasa spesifik saya punya vision. Dalam bahasa umum itu passion, tapi dalam bahasa khusus kita itu visi. Tuhan taruh di hati saya, bukan cuma saya yang berkeinginan. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi sengaja memang saya bukanya pelan-pelan gitu, tapi sebenarnya sedang menarik teman-teman untuk bisa bergumul ke the power of vision itu tadi. Thanks Loli buat responnya. Oh ya Kak, dari Lolita mau izin bertanya Kak. Mungkin Loli boleh open mic. Cek satu. Ya, Udah kedengeran? ya masuk. Oke. Oke, mungkin lebih tercerahkan Kak. Tapi mungkin bertanya Kak untuk konfirmasi. Dari 3, tadi kan itu kan ada level-level gitu kan Kak. Berarti sebenarnya yang pertama kali kita pikirkan itu Kak, itu seharusnya apa ya Kak? Dari antara ketiga hal tadi. Agak sedikit bingung Kak. Idealnya visi dong. Oh, visi ya Kak? Iya. Oke. Idealnya visi. Kamu garam dan terang. Garam dan terang. Kalau bicaranya cuma passion, garam dan terang dalam kehidupan kita dan hati kita aja. Tapi kalau bicara vision, garam dan terang dalam pekerjaan baik yang Allah sedia itu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Lolita. Terima kasih Kak Jen buat jawabannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang masih mau bertanya? Kita mau Tapi memberi. sekali lagi saya tekanin Ya Kak. sambil nunggu, saya tekanin satu kali lagi ya. Saya juga tidak sedang memojokkan teman-teman yang dalam situasi the power of kepepet itu tadi ya. Enggak gitu ya. Tetapi mendorong untuk mau menggumulkan sampai pada titik visi ya. Saya tidak menganggap bahwa minus untuk hal itu, bukan, tetapi ada hal yang perlu untuk dicari yang lebih gitu ya. Oke?
Ntar jangan nanti dirasa aduh saya karena kepepet terus jadi kayak apa ya, kalau istilah sekarang jadi kayak insecure gitu ya. Enggak lah. Eh, oh ya, sama satu hal, mengerjakan visi Allah itu sejujurnya kalau dari kita sendiri kita terlalu kecil teman-teman. Kita butuh banyak sekali anugerah Tuhan. Kita seringkali terlalu kecil, kita nggak berdaya. Ada banyak teman-teman saya yang akhirnya ada pada posisi yang sekarang dia nikmati atau dia jalani gitu. Apa ya kata Obed, tidak semata-mata gaji, tetapi saya percaya perjuangan tidak menyangkali hasilnya ya. Perjuangan yang keras patut diberi upah yang tepat. Jadi dalam seizin Tuhan juga ada orang-orang yang diberikan keleluasaan finansial tetapi visinya tidak lepas. Nah, ada orang-orang yang saya temui yang seperti itu, dan dengan wajah yang penuh dengan agak sendu gitu ya. Luar biasa loh, ini anugerah loh aku bisa dapat kayak gini. Jadi kadang-kadang kita nggak nyangka. Amazing, itu aja. Oke, mungkin ada sesuatu di chat, Dek, silakan. Oke. Iya. Teman-teman mungkin masih ada yang mau memberi respon atau bertanya? Ada teman-teman? Mungkin aku hitung mundur 10 ya. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup. Oke. Ya, oke, aku hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, enggak. Teman-teman nggak ada yang raise hand lagi? Oh ya, nggak ada. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau memberi respon, mungkin aku kasih sedikit kesimpulan yang aku dapat gitu ya, Kak. Dari aku ya, kalau yang aku dapat tadi itu kalau bekerja itu merupakan suatu hal yang pasti akan kita lakukan gitu dalam wujud apapun, karena dan alasan atau tujuan kita bekerja itu tadi yang 3 itu tadi, ada yang karena tuntutan hidup, karena memakai hidup, yang itu adalah karena passion, dan pekerjaan yang karena memberi hidup. Nah, pekerjaan yang memberi hidup ini dimana kita mau bekerja mengerjakan visinya Allah, gitu, yang dimana Allah sudah memberi hidup terlebih dahulu gitu untuk kita, maka kita juga mau memberi respon kita terhadap Allah gitu. Dan Tuhan pasti udah sediakan kita saat nanti kita akan jadi garam dan terang yang seperti apa, karena Tuhan udah sediakan pekerjaan baiknya, dan Allah itu mau kita hidup di dalamnya dan berproses dalamnya untuk mengerjakan visinya Allah. Gitu, mungkin itu sedikit kesimpulan dari aku. Oke, teman-teman, kita mau sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi. Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oke, teman-teman, kita akan menutup persekutuan kita dalam doa. Diminta dengan kasih Kak Jen untuk memimpin doa tutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah belajar saat ini. Kalau ada bagian yang mungkin masih kurang, kiranya boleh semakin diperjelas. Biar bagian per bagian ini betul-betul bisa menguatkan teman-teman di masa dengan pekerjaan dan masa depannya. Tuhan, kami terus percayakan pergumulan kami, keadaan kami, kerinduan kami ke dalam tangan Tuhan. Visi yang Tuhan taruh itu boleh semakin jelas di hadapan kami. Kami boleh makin mengerti Tuhan menginginkan apa, pekerjaan baik apa yang akan kami kerjakan di depan. Entah kami sebagai seorang laboran atau dalam industri atau apapun itu Tuhan, atau mungkin kami akan menjadi dosen atau menjadi apapun dalam peran-peran yang Tuhan sudah titipkan kepada kami dengan kapasitas bakat yang kami punya. Tuhan, ini biar kami bisa kerjakan dengan baik. Biarlah terus iman dan percaya kami kepada Tuhan, pergumulan kami bersama Tuhan akan menjadi hal yang memperjelas proses memahami visi ini ya Tuhan. Terima kasih Allah. Kami terus berdoa untuk teman-teman khususnya di Semarang yang saat ini seperti Jawa pada umumnya sedang begitu berat berhadapan dengan pandemi. Kami berdoa Tuhan, kalau boleh kami meminta luputkan kami semua, luputkan teman-teman yang di pelayanan di sana juga keluarganya dari pandemi ini ya Tuhan. Namun semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami kuat Tuhan untuk segala keadaan ini. Kami terus pegang Tuhan kuat-kuat untuk segala kesulitan ini ya Tuhan. Pelayanan FSM Undip juga Tuhan berkati. Engkau berkati teman-teman di PMK, berikan kekuatan kepada pengurus dalam keadaan yang extraordinary ini ya Tuhan. Ada banyak kasih sayang, kemurahan, keajaiban dari Tuhan yang kami butuhkan. Tuhan yang memelihara pertumbuhan dari KTB-KTB online, Tuhan yang memelihara pertumbuhan dari para pelayan-pelayan yang mungkin jarang tatap muka.
kiranya kasih mereka boleh tetap terikat dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus mempercayakan apa yang kami kerjakan di masa-masa ini ke dalam tangan Tuhan dan di masa-masa selanjutnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya. Persekutuan kita udah selesai. Terima kasih buat Kak Jen yang udah membawakan sesi hari ini. Kita sekarang akan foto bersama, teman-teman boleh on cam. Bagi teman-teman yang belum on cam, PPT-nya boleh di take down. Oke. Ya. Buat Lisha, Elisa, Kak Jasinka, Kak Atika, Kak Maylin. Oke. Oke. Kak Atika, Lisha. Oke, kalau gitu aku akan screenshot. Oh iya Kak. Aku akan screenshot 2 kali, teman-teman boleh bergaya ya. Kayak yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman buat kehadirannya di Alumni minggu ini. Terima kasih Kak Jen yang udah membawakan materi filosofi kerja di hari ini. Oke, ya kita akan ada pra-alumni lagi tentang penata layanan di tanggal 3 Juli. Teman-teman boleh hadir jam 3 sore. Itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Sabtu. Thank you Kak Jen. Terima kasih Kak Jen dan teman-teman semuanya. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Sampai jumpa Sehat minggu selalu di sana berikutnya. ya. Ya, sehat-sehat juga Kak Jen di Palu. Kalau Palu kayaknya masih lebih ini deh, bukan mau nyombong ya. Lebih aman ya Kak ya? Karena kan jarang penduduknya nggak kayak kalian. Iya nih, Semarang parah Kak. Heeh. Oke Ya, deh. apalagi ini di Jawa yang serem yang Delta ini ya. Iya Kak, Kudus kan gitu kan? Oh ya, aerosol. Katanya itu harus double masker ya. Iya, double max Kak, kain dan Jadi harus medis. betul-betul ketat. Ya kami juga berdoa kencang di sini karena kan penerbangan nggak ditutup deh. Iya. Masalahnya itu ya Kak ya? Jadi istilahnya nggak boleh jumawa ya, karena penerbangan kan nggak ditutup. Iya, iya. Bener Kak. Oke deh. Mari teman-teman. Senang bisa sama-sama Tuhan kalian. berkati. Semoga bisa Oke, kapan-kapan terima kasih kan teman-teman. meluangkan Sampai teman-teman ketemu lain. di peralatan selanjutnya. Tuhan berkati. Halo.